mereka tiba-tiba hilang bensinnya atau habis bensinnya. Tapi sepertinya sudah tidak sabar nih kita untuk langsung masuk ke match pertama. So here we go. Silahkan kepada para caster kita, Eldo Freaking G dan juga Bro Pass to the Ta. Ya, thank you banget Jessica Jelly Azali dan ternyata kita gue kaget tiba-tiba mulai begitu aja. Makanya barusan kita lihat sumpah gue nyiapin bahan buat game nama host tuh banyak banget loh. Tapi ternyata kita langsung mulai di match yang pertama, jadi langsung aja kita mulai di match yang pertama. Ini dia Sunhawk, selamat menyaksikan. Yap, Sahme menuju ke Mongnai, jalur yang sangat baik untuk semua player. Dan tadi sebenarnya Jelly membahas satu hal yang sangat menarik ya tentang Alpha 7 dan juga permainan dari tim-tim yang lainnya tentunya yang agak berketerbalikan itu IHC tentunya. Gue juga rasanya masih mau melihat bagaimana Vulcan juga mempunyai hal yang sama, Vampire juga begitu. Mereka butuh 1-2 hari untuk menonton terlebih dahulu, baru habis itu maksimal banget untuk mengejar poinnya. Tapi kembali lagi, kali ini Nova bertemu dengan, bukan Nova, Reject kali ini bertemu dengan satu tim yang lain itu ROW, berarti masih sama kayak kemarin juga, pertemuan di titik lain Sunhawk pasta. Ya, belum ada perubahan yang terjadi tentunya di bagian Sunhawk yang kedua ini, tapi sepertinya dari RCD atau RCB mereka berhasil mendapatkan satu pemain dari tim, kebalikan, Reject ternyata bisa mendapatkan satu pemain. Masih belum ada trade yang terjadi kali ini, masih menunggu dari bagian luar, dan Reject sepertinya mereka bakal mengatur strateginya terlebih dahulu karena memang dari mereka sendiri kayaknya dari looting gak terlalu bagus. Satu orang yang ada di bagian seberang jembatan, gue gak yakin dia udah punya looting yang enak sih. Itu dia, tapi 3 player dari ROW atau Royal of Wars benar-benar sangat-sangat terdesak kali ini. Ada Tonka dan juga kawan-kawannya sudah mempunyai weapon yang cukup baik. Memang ada KBZ, ada KBU, ada DBS juga yang dimiliki oleh Rivas, tapi kalah secara kuantitas. Ini juga tidak baik bagi mereka. Terculik satu lagi akan menjadi genderang perang yang mungkin akan sangat menguntungkan bagi tim Reject dari Jepang. Yap, masih belum ada komit di antara kedua tim ini karena memang dari dua-duanya ini gue yakin low loot banget. Gue yakin low loot banget karena ini area scrapping yang kecil banget dan harus dibagi sama dua tim, jadi kayak nggak mungkin banget mereka bisa mendapatkan weapon yang ideal, armor yang ideal juga untuk melanjutkan fight yang begitu komit. Dan Vampire terlihat mereka agak sedikit bandel, mereka agak sedikit keluar dari bagian ruins, keluar dengan sangat cepat, dan Tony K kayaknya bakal mendapatkan informasi pertama karena dari jaraknya rumah ini sampai Tony K itu tembak-tembakannya pasti kedengeran. Betul sekali, mungkin juga Tony K benar kata Pasta tadi akan mencuri party atau pesta yang dibangun oleh kedua tim ini. Dan ini yang gue katakan, Vampire satu hari dia sudah melihat behavior. Vampire satu hari Sartani dan kawan-kawan sudah bisa untuk melihat bagaimana kelakuan dari lawan-lawannya. Dan benar kata Pasta tadi, dengan mendengar bisa jadi kalau nanti outer play di bagian-bagian dari Broken Wall bisa ditembaki juga. Tapi tadi gue melihat juga dari bagian utara Camp Alpha sudah ada pergerakan sedikit dekat ke arah sini dari tim Vulcan. Berarti ini indikasi circle mungkin akan cukup mendonat ke 3 pulau yang berbeda sementara waktu untuk stage yang pertama. Namun kembali lagi Sunhawk di stage keempat nanti barulah akan ada perbedaan gameplay, akan ada sebuah circle yang lebih favoring ke sebuah tim, itu yang nanti akan terjadi tentunya. Iya, circle dari yang gua update dan gua lihat ini circle-nya lebih menuju ke bagian selatan, Jan. Jadi Alpha nggak masuk sama sekali. Oh, makanya ke bawah tuh Falcon ya. Alpha nggak masuk sama sekali, dan dari Falcon sendiri kayaknya mereka masih agak menahan di bagian bootcamp, masih belum ada yang keluar dari area bootcamp, ingin memaksimalkan looting yang bisa mereka dapatkan di area bootcamp sendiri, sementara udah mulai ada gencatan senjata, udah mulai ada pembagian area looting yang terjadi di bagian painan antara D+ dan juga Nova. Terlihat belum ada yang ter-takedown sama sekali. Yang huru-hara duluan malah tadi ROW dan juga tim Reject. Itu dia, ini dia ya, kita juga sudah melihat ternyata tadi informasi valid dari Pasta menuju ke arah bagian sekitaran Charlie dan sedikit Bravo berarti ya. Kali ini yang sudah masuk, dan painan saat ini akhirnya para boy mendapatkan sebuah knockdown. Satu play dari D+ Kia tadi membuat keadaan 4 melawan 3, tapi observer kita masih sangat fokus ke arah bagian Reject dan juga dari Royal of Wars yang sebenarnya kali ini masih stalemate saja, tidak ada peperangan lanjutan lagi karena mereka juga ada di Edge of Circle. Ya, ini gua rasa fight-nya bakal lama banget sih. Kalau gua jadi observernya ya gua bakal pindah dulu buat lihat yang lain dulu karena drone shoot-nya ngeliatin ini nggak ada perpindahan sama sekali. Tetap ada di sniper tower, terus dari Reject juga Reggie hanya menjaga dari bagian side kanan dari rumah ini. Nah, mendingan kita ngeliat yang ini di mana tadi sudah ada knockdown yang terjadi dan akhirnya pun berhasil di-up kembali karena Kay masih berada dalam sebuah rumah, masih bisa di-up dan diselamatkan. Tapi lihat pergerakan dari Dream sudah mulai menyisiri, sudah mulai melakukan sebuah setup flank yang dilakukan oleh tim Nova. Distraction udah masuk tadi yang dilakukan sama Nova untuk memberikan knockdown. Otomatis dari D+, harusnya mereka agak sedikit lengah dengan posisi sebelah kiri dari Pioneer. Tapi Razy menjadi korban jiwa. Hafiz tadi bisa mendapatkan satu pemain dari Bumi Sport. Walaupun masih belum dipulangkan ke arah lobby, tapi ternyata Razy terjebak dalam sebuah mobil yang sudah mulai berasap juga, dan tidak ada pemain Bumi yang lain yang bisa menyelamatkan seorang Razy. Kembali lagi, mengingat Razy di hari kemarin memang menjadi satu player dari Bumi yang sangat-sangat fleksibel,
sangat fluid untuk mencari-cari jalur. Kemudian juga kadang mereka melakukan split Rezi yang sendirian untuk bisa menjadikan sebuah penghalang bagi tim-tim lain. Kali ini terculik dan sayangnya langsung menjadi eliminasi, tidak ada tangkapan sama sekali. Sebenarnya tadi gue masih mau membahas lagi antara Nova dan Dipleskia karena ketika prelims gue katakan waktu itu bertugas dengan Windy dan juga Sanskui, gue penasaran dengan satu player bernama Chips yang dimana dia adalah bernama Chicken sebelumnya di off season, main sangat bagus di kompetisi-kompetisi Korea dan akhirnya ditarik oleh Dipleskia. Tapi kemarin gue melihat bahwasanya Dipleskia belum keluar gameplaynya, Chicken atau Chips belum bermain dengan cukup baik. Jadi kita akan lihat nanti. Sementara ini highlight dari Duelo yang mendapatkan tadi Eragat dan menjadi eliminasi pertama bagi tim Reject. Oh, gue kira dicucuk ya, ternyata gak jadi dicucuk. Karena dari tadi dia udah bawa-bawa mail weaponnya buat ngedeketin pemain dari tim ROW, tapi gak jadi dicucuk. Dan sekarang kayaknya dari arah tim Reject, mereka udah mulai agak sedikit agresif lagi. Apalagi ada satu pengganggu datang dari bagian belakang membuat ROW harus memfokuskan dirinya karena dua tim yang berbeda. Split dilakukan, bukan split tapi sandwich yang sedang dirasakan oleh ROW kali ini. Ada Wonka yang masih berada dalam sebuah ruangan. Sebuah tembakan diberikan dan akhirnya bisa mendapatkan pemain dari tim RCB. Push yang tidak menunggu orang di bagian belakang, tidak menunggu support dari bagian RCB yang lainnya membuat dia harus tumbang begitu saja. Granat dilemparkan, split dilakukan, ada sebuah flank yang sedang diupayakan berpindah menuju ke arah rumah yang lain lagi, tapi nggak akan bisa maju karena broken wall dan juga dinding rumahnya terlalu jauh jaraknya yang akan membahayakan pemain-pemain dari arah tim ROW. Tapi ternyata Kolegot bisa mendapatkan satu finishing point-nya. Silas bahkan tadi yang tumbang dari Regnum Karyabra, satu player yang benar-benar berpengalaman, tembakan lagi. Backup dari bagian belakang RCB belum bisa dilakukan. Satu sudah mulai mendekat memang, tapi kompon ini dijaga benar-benar oleh Royals of War untuk tidak bisa dikontes. Di waktu yang bersamaan dengan knockdown tadi dari tim Reject, mereka berhasil untuk melakukan revive. Duelo masih bisa untuk bertahan. Reiji akan melakukan flank dan mungkin akan mendapatkan sebuah hal yang paling baik di antara tiga tim yang bertarung. Namun kekhawatiran gue masih muncul ke satu tim lagi, itu Vampire, yang dari tadi mengamati kemanakah mereka. Karena tadi health point dari satu player Vampire sangat low, kembali melakukan healing. Apakah tetap melakukan pengamatan ke tiga player ini? Dari tim RCB melakukan tembakan, ditembaki juga seperti itu. Vampire melakukan tembakan juga, membuat Regnum Karyabra sekarang tidak enak sama sekali. Ya, ini ROW juga dalam posisi yang tidak mengenakan karena semakin kesini gue lihat kayaknya dari Reject udah mulai nge-push juga. Bahkan sebuah flank dilakukan juga oleh Reject dengan jarak cukup jauh, tapi hati-hati itu bisa di backstep juga sama tim Vampire. Kalau Vampire mau nakal, mau bandel untuk mengganggu pergerakan dari tim Rejectnya sendiri. Vampire masih belum terlihat pergerakannya menuju ke arah tim ini, tapi kayaknya dengan tipikalnya VPS saat ini mereka bakal objektif untuk masuk ke dalam zonanya, tapi akan ada tabrakan yang dilakukan. RCB yang ngeras begitu saja dan bahkan bisa mendapatkan satu. Tunkar langsung dipulangkan begitu saja. Akan tinggal dihajar satu anggota lagi. Di bagian dalam sana, namun molotov dilemparkan membatasi pergerakan dan akhirnya knock kedua berhasil mereka dapatkan. Royal of War sangat-sangat terdesak kali ini, hanya menyisakan setidaknya satu player dan RCB makin maju. Reject pun juga demikian. Tiba-tiba peperangan berubah sekarang haluannya antara RCB dan juga Reject, di mana ROW sekarang lebih memilih untuk menunggu seorang Rivas di sana. Kita masih melihat Kisyu masih agak jauh dengan kawan-kawannya. Ketika mendekat, Reject akan cukup berbahaya karena secara weapon, secara utility lebih siap dari Regnum Karyabra kali ini karena sudah melakukan loot sementara waktu. Tapi tadi kita lihat Vampire benar dengan kata Pasta tadi lebih objektif zona. Mereka sudah dekat dengan Pulau Bravo yang menjadi pulau utama ternyata di stage yang kedua. Sementara balik ke peperangan ini Reiji Ocho, sang flanker sudah ada di bagian jembatan. Kalau dia dapatkan satu saja, RCB kembali berada dalam bahaya dan Wild 77K tumbang oleh seorang Reiji Ocho membuat Regnum Karyabra hanya menyisakan dua orang saja. Tapi dari pinternya RCB mereka masih ngisin satu orang di bagian seberang jaringan, langsung semuanya mendekat. Dan sekarang ini yang menjadi PR karena hanya menyisakan sendiri aja di bagian sini. Nggak ada follow up dari pemain-pemain RCB yang lainnya, namun dia bisa mendapatkan satu. Sarah tumbang ingin dipulangkan karena lobby namun masih PK di bagian luar sana. Low HP dan ternyata dihantam begitu saja. Yang di kiri pun dihajar. Rata sudah dua tim yang mengganggu di arah scrappingan area dari tim Reject. Reject, sang dari tim Jepang yang datang menjadi pemenang Chicken Dinner di game terakhir kemarin. Kali ini membuka hari dengan sangat luar biasa. Bahkan yang mereka tumbangkan adalah Regnum Karyabra yang hari kemarin sempat mendapatkan Chicken dengan 13 eliminasi. Ada Silas di sana, player yang sangat berpengalaman, bahkan sempat menjadi juara dunia. Kali ini tumbang di tangan dari Reject, tapi berpindah ke tim yang lain, S2G. Satu tim Turki lainnya berhadapan dengan Zebra Master. Kali ini mulai maju 3-on-2 situation. Ada dua player yaitu Elzada atau Nielzada dan juga ada seorang tim yang akan mulai maju menggunakan shotgun dan grenade. Race masih bertahan, belum ada knockdown yang terjadi, damage besar pun belum terjadi, masih saling berbalas utility dan juga berbalas positioning kali ini Pasta. Ya, 2 lawan 1 dalam sebuah rumah. Oh, flashbang membutakan dua pemain dari
dari Zebra Master sangat berbahaya, tapi belum ada yang bisa mendapatkan knockdown-nya. Tidak maju, hanya memberikan tekanan dan memperlambat pergerakan dari Zebra Master. Maaf, Lepotan habis buka puasa semuanya masih numpuk ya. Di tenggorokan belum pada turun dan Zebra Master di bagian lain. Splitnya berhasil mendapatkan pemain dari S2G. Race bahkan langsung dipulangkan begitu aja di bagian lain dari IHC juga bisa mendapatkan pemain dari tim Nova. Dua fight terjadi dalam dua titik yang berbeda dan sekarang dari S2G mereka hanya menyisakan last man standing mereka di compound ini. Di titik lain masih ada pemain S2G yang lainnya, tapi yang jelas di compound ini hanya menyisakan satu pemain dari S2G. Wow, di waktu yang bersamaan Reject tidak hanya berhasil meratakan dari RCB. Tadi juga satu tim lain itu RW dia ratakan dan berpindah ke bagian Kalse. Yang tadi padahal sendirian saja di compound ini mendapatkan satu player dari tim Zebra Master. Tapi Zebra Master tidak mau. Satu kawannya berdua seperti itu saja. Dapatkan dua, mencari yang ketiga. DBS sang penghancur karir tapi ternyata gagal. Karena ada sebuah upaya dari seorang Neil Zada yang menggagalkan clutch dari tim S2G. Follow up-nya terlambat, tapi Jan sayang banget dari pemain dari S2G langsung dipulangkan begitu saja. Heal up-nya sudah berhasil di balkon, dia bakal keluar tapi cukup pixel HP. Ada granat yang dilemparkan namun masih belum bisa mendapatkan pemain terakhir dari Zebra Master. Atas sudah Zebra Master, mereka mendobrak, mereka diratakan oleh S2G walaupun dua korban jiwa harus direlakan. Tim Turki masih ada nafas di game kali ini setelah Regnum Karyabra dipulangkan oleh tim Reject kali ini. Dari tim S2G masih berhasil untuk menambahkan poin, bahkan masih ada dua player walaupun tidak mudah tentunya untuk menghadapi late game nantinya. Dengan banyak peperangan yang terjadi, sudah banyak sekali tim-tim yang pincang. Boom diawali dengan tadi satu player tertumbangkan. Nova keluar dari bagian painan bertemu dengan tim lain, satu tumbang. Dari tim ROW dihajar habis oleh RCB dan juga Reject. Kita melihat S2G tadi dengan Zebra Master. Benar-benar Sunhawk yang cukup mengagetkan karena sedari awal banyak pertumpahan darah. Ya, masih belum ada yang berubah. Ternyata Jan di papan bawah masih belum terlalu naik. Seperti yang terlihat kayak Zebra Master mereka masih terjebak. Bahkan mereka tusun tanpa membawa poin placement sama sekali. Dan Nova, kalau diperhatikan pergerakan mereka juga agak lebih hati-hati setelah kehilangan seorang Dreams. Tidak mendapat gangguan memang dari arah tim D+. Malah tadi mereka yang memberikan tekanan duluan menunjukkan D+, tapi ternyata mereka yang bojok duluan karena IHC secara diam-diam tadi berhasil menculik Dreams yang mungkin sedang melakukan sebuah flank untuk bisa mendapatkan pemain dari D+ Kia. Itu dia pergerakan yang terlihat nampak jelas ya dari Nova yang memang mengirimkan dua player juga maju ke arah bagian depan. Mereka sadar betul painan tidak boleh terlalu lama ditinggalkan juga, atau sorry dalam yang ditempatkan mereka harus meninggalkan tempat tersebut. Dan ternyata Dreams tadi atau Dream YG yang ditumbangkan oleh IHC, sang tukang pukul dari Mongolia yang memang senang sekali mengoleksi eliminasi ketimbang winner-winner chicken dinner pasta. Betul. Dan terlihat sebenarnya kalau kita ngomongin data Jan ya, kayak misalkan jumlah eliminasi itu paling banyak diamankan sama wait bentar ada yang YOLO coy. Apa yang terjadi sama IHC? Mereka YOLO menyeberang jembatan begitu saja, dua tim menembak mereka dan ternyata D+ yang mendapatkan pecahan ataupun bagian dari kue tersebut. Satu orang dari pemain IHC langsung diamankan begitu saja. Satu sedang dalam kondisi ter-knockdown. Bisakah diselamatkan karena kondisi begitu kritis, tertinggal di bagian belakang dan Godless akan menghadapi satu orang di bagian atas sana. Siap langsung menyambutkah? Masih menunggu timing, ternyata tidak langsung maju ke depan sana. S12 ada di bagian tangan. Satu orang dari arah IHC menunggu di arah bawah tangganya dan dia bakal turun ke arah bawah. Digocek ternyata, masih menggocek, step terdengar tapi bakal tersandwich. Siapa yang bakal menang kali ini? 1 melawan 2 dalam satu area compo dan belum ada backup dari pemain D+ yang lainnya. Mereka hanya memberikan support dengan granat yang dilemparkan oleh seorang Nolbu tadi. Ini dia Chips yang tadi gua katakan, player yang tadinya bernama Chicken kali ini akan mulai melakukan regroup dengan kawan-kawannya dan ternyata tadi knockdown yang didapatkan oleh D+ Kia dicuri Nova menjadi eliminasi mereka. Tapi seorang Chips yang sedang melakukan sebuah crossing terkena tembakan dari Longsker, satu player yang memang berasal dari Southeast Asia. Belum ada ending yang dilakukan, sangat menjaga disiplin. Nate dilempar tapi ternyata Chips belum tereliminasi. Dan apakah bisa untuk melakukan sebuah revive? Ternyata sepertinya bisa. Bahkan Chips juga mendapatkan demo dari tim IHC yang tadi tumbang dengan gerakan YOLO-nya. Ya, dan kita kalau ngomongin kesempatan ya, ini kesempatan banget buat Boom Esport masuk ke bagian top 3 karena RCB sudah dipulangkan. Yang paling dekat poinnya sama Boom Esport adalah RCB dengan 49 poin. Tadi RCB bisa dapetin 2, berarti 51 poin sekarang mereka punya. Nggak ada tambahan poin placement dan Boom punya potensi dan kesempatan besar banget untuk bisa membalap poin dari arah RCB. Sementara ini karena RCB sudah dipulangkan, hanya terpaut beberapa poin saja dan Rico tidak membiarkan Tony K menghajar dirinya dan terlalu jumawa Tony K. Dua orang datang dengan menggunakan sebuah dasi ragu, bukan dasi tapi KWRB. Satu orang diamankan begitu saja, bahkan hampir
bisa mendapatkan yang berikutnya. Hampir bisa mendapatkan yang ketiga. Tapi ternyata Vampire masih bisa membalaskan kondisi tersebut di mana Stone masih cukup batu dia untuk bisa pulang ke lobby. TonyK, gerakan tanpa adanya pengecekan yang benar-benar membuat situasi menjadi fatal bagi tim Vampire. Satu tumbang, satunya lagi knockdown tapi berhasil untuk di-revive. Sementara gue lihat di bagian elimination feed dari tim Falcon yang menguasai bagian tengah, mereka dihajar oleh dua tim yang berbeda. Satu ter-end, satu lagi ter-takedown, berpindah ke bagian Lungscar dan ditembaki oleh seorang K. Belum ada knockdown lagi. Ini tiba-tiba chaotic sekali, lagi-lagi sesuai dengan apa yang kami ungkapkan. Stage yang keempat akan menjadi stage yang pembeda dengan banyaknya tiba-tiba player-player tumbang, baik itu ter-takedown saja atau tereliminasi secara langsung. Ini kayaknya bakal reset deh, bakal ngereset banget dari segi placement pointnya sendiri atau bakal ngereset banget dari arah tim-tim yang akan naik ke bagian peringkat atas, karena peringkat atas saat ini juga tidak mendapatkan tempat yang enak di bagian dalam dari circle-nya. Dan ini dia satu serigala dari negara lain, bukan dari Indonesia, sudah mulai mendekat, akan bertemu dengan Hafiz. Satu tim yang tadi berhasil memiliki momen dari Bumi, tembakan dari belakang dan UAS-nya ditembak begitu saja, namun ternyata armor dari UAS masih begitu semangat untuk tembakannya agak sedikit sabun, tidak ada yang connect sama sekali. Mencicil damage pun tidak terlalu banyak karena pemain-pemain dari tim tersebut, dari tim DW. Satu kata yang sangat tepat dari Pasta tadi, sabun tembakannya. Harusnya setidaknya ada satu knockdown yang terjadi, tapi kita berpindah ke bagian IHC. Zio terkena DBS reject setelah mendapatkan chicken dinner di game kemarin, benar-benar panas bahkan Reiji Ocho seperti kucing jelly, sangat tengil tadi dia. Knockin lawan, mulangin lawan di DBS loot crate-nya. Tidak selesai di sana, next Ruya yang tidak kelihatan dari awal bertemu Smoke. Smoke juga dieliminasi 1-2 player, tapi Boom Esports, Frenzy tumbang, mungkin Flyboy masih bisa melakukan penyelamatan. Iya, kita masih belum tahu kondisi dari Boom Esports seperti apa, bisakah melakukan revive, dan sudah mulai terlihat ternyata ada upaya revive yang bakal dilakukan, tapi Ponbit akan langsung gaspol untuk mengamankan tempat yang lebih enak lagi. Masuk ke sedikit untuk memotong pergerakan dari arah tim Hafiz, tapi ternyata ada tembakan datang dari bagian belakang, belum sadar datang dari bagian mana, dari arah balik sebuah pohon, dan Ponbit, no! Ponbit tumbang, namun masih ada follow up dari pemain Boom yang lainnya. Flyboy pun datang, revive-nya berhasil. Oh, gak berhasil. Gak berhasil, itu mungkin ke revive, tapi kenapa lagi karena DPS dari Bruce sudah semakin meyakinkan. Dan sekarang dari DW, mereka sudah mulai bertetanggaan dengan tim Nova. Order di bagian paling depan, para boy bakal memberikan dari bagian belakang sana, granat masih dimainkan. Masih belum bisa mendapatkan pemain dari tim Nova, tapi Nova akan segera memberikan counternya, tembakan begitu meyakinkan. Dan stun granatnya masuk tadi, harusnya membutakan sedikit posisi dari seorang Order, tapi Order masih cukup strong dan Order offside. Sebuah split yang ternyata membingungkan posisi dari Ordernya sendiri. Bisa kita katakan, satu-satunya tim yang dari premis benar-benar perform, dan Boom, benar sekali. Nice try untuk Flyboy tadi menjadi last man standing. Sementara dari Deathwolf atau Boy yang mau masuk ke arah bagian pertahanan dari Nova, ternyata ter-takedown tadi oleh Hafiz dari bagian jauh. Paraboy dengan satu eliminasi, bermain dari bagian lower ground. Lungscar juga tertumbangkan, berarti Paraboy menjadi the last man standing, yang dimana di depan dia ada 3 Deathwolf yang tidak mudah untuk ditumbangkan. Bergerakan Lungscar lagi kah? Hati-hati tentunya Paraboy, tapi belum terkena tembakan lagi. Sementara Falcon di bagian tengah begitu enak, dan Deathwolf permainan mereka step by step yang cukup baik sejauh ini untuk bermain dari bagian outer, Pasta. Iya, ada yang bermain di bagian outer ini kayaknya strategi-strategi untuk berburu eliminasi biasanya kalau misalkan bermain di bagian outer. Tapi lihat dari Deathwolf, mereka tidak membiarkan Nova hidup dengan sangat mudah. Tembak begitu saja baru aja ke revive. Kali ini para yang tumbang, malah Order yang selamat. Tapi masih ada chance untuk melakukan revive, entah berapa lama waktu yang mereka punya karena Blue Zone sudah mulai bertutup juga. 48 detik untuk melengkapi circle yang ke-6 supaya bisa muncul. Divine bagian lain berhasil diamankan. Falcon mulai menggila di hari yang kedua ini. Tembakan datang menuju ke arah tim Nova. Order dalam posisi yang tidak bagus. Skirt ternyata, long skirt yang tidak bagus, posisinya dibakar. Tapi Asmara DPS juga bakal masuk dari arah Blue Zone-nya. Tersandwich berbagai sisi. Order nggak selamat, Paraboy nggak selamat, long skirt juga nggak selamat. Wah, Nova tertumbangkan, dan sorak-sorai para penonton berasal dari Amerika Latin langsung ramai di sana. Kita lihat bagaimana dari Deathwolf tadi berhasil untuk meratakan sang kontender yang sempat back to back untuk Piala Dunia PUBG Mobile. Kita berpindah ke arah bagian dari dalam zona. Bagaimana next Ruya akan melakukan kontestasi ke arah bagian S2G. Tembakan ini dia derby Turki akan terjadi. Hamsik dengan sebuah biasa bakal dapatkan satu, belum ternyata. Nate dilemparkan lagi, tapi jump shot dari Frozen dapatkan satu, Pasta. Terlalu banyak yang memberikan push menuju ke arah seorang Hamsik, dan Hamsik pun harus rata begitu saja. Tapi masih ada satu pemain dari S2G yang bertahan di bagian dalam rumah. Ada Molotov di bagian balkon. Sedikit mendelay waktu karena masih ada Swain yang bakal melakukan sebuah looting dulu. Tapi lihat 4 pemain dari Next Ruya benar-benar memepet posisi dari last man S2G. Satu orang bahkan sudah mulai masuk, tercicil bahkan satu tumbang kali ini. Satu orang lagi ke belakang, sudah 2 tumbang. Masih ada 2 lagi di bagian luar, bahkan salah satunya sudah dipulangkan sekarang. Lobis 12 bakal menjadi saksi, dan Kane
bisa memulangkan S2J menuju ke lobby. Tinggal satu lagi padahal tadi, tapi ternyata terlalu banyak pelor yang harus dia hindarin dan membuat dia harus tumbang juga. Tiba-tiba dari 10 tinggal 6 tim yang tersisa. Istanbul Wildcard Next Ruya berhasil tadi menang atas tim S2G. Benar-benar derby Turki yang begitu ketat, tapi kali ini dari tim Falcon berusaha untuk melakukan pertahanan. Tidak hanya Vampire, ada tim Reject juga yang mereka sedang tahan. Eliminasi demi eliminasi mereka sudah mulai dapatkan. Tim Falcon lebih bermain objektif zona kali ini, bukan eliminasi lagi yang mereka kejar. Bahkan Swaps dapatkan top yang baru saja di revive. Nirzet harus mundur perlahan terlebih dahulu karena lihat Vampire kembali bangkit. 3 player akan mulai maju ke arah bagian depan, sementara tuan rumah Alpha 7 masih dengan 4 player. Lagi-lagi high ground mereka kontrol, dan ini berbahaya. Kalau mereka terus begini bisa jadi chicken dinner yang keempat mereka dapatkan. 3 player masih intact di game kali ini. Ya, tapi kalau kita lihat dari segi kontrol zonanya lebih dimenangkan sama tim Falcon yang ada di bagian tengah. Itu pun akan lebih strong lagi kalau misalkan revive berhasil mereka lakukan, karena satu kondisi dari pemain mereka sedang tertakedown saat ini, tapi Next Ruya tidak membiarkan ini mudah untuk Alpha 7. Alpha 7 lagi nge-revive pun diganggu, satu persatu ditumbangkan, dan move akan maju ke depan sana. Distraction datang dari bagian sebelah kanan dan rata. Next Ruya gagal melakukan push karena split yang begitu perfect dilakukan oleh Alpha 7. Kekuatan dari Alpha 7 benar luar biasa, bahkan dari tim Deadlock pun juga ditumbangkan. 6 eliminasi sudah mereka bukukan dan masih memiliki 2 player secara forecast. Mungkin paling tinggi kepada Vampire karena jumlah yang paling banyak, tapi secara mentality, kemudian juga kali ini dari peperangan yang banyak terjadi, bukan tidak mungkin Alpha 7 sang tuan rumah bisa mengamuk kembali di Sanhok kali ini, Pasta. Ya, Alpha 7 kayaknya mendapat boostingan dari tuan rumahnya dari arah keuntungan mereka sendiri, karena supporter mereka begitu banyak, otomatis akan memberi semangat kembali tambahan untuk Alpha 7. Walaupun dari segi WWCD forecast mereka tidak terlalu besar dengan 19% dengan kondisi Vampire sekarang yang paling besar dengan 34%, tapi apapun bisa terjadi. Persentase ini hanyalah sebuah persentase. Yang akan diuntungkan adalah tim mana yang bakal mendapatkan inisiasinya terlebih dahulu. Itu dia, karena ini Sanhok butuh sekali kekuatan dalam initiation, baik itu dari utility, knockdown, atau bahkan hal-hal lainnya. Tapi ini menjadi zonanya ke for the storm. Zona menuju tim Falcon lagi, tapi kembali lagi di tengah juga bukannya hal yang mudah, karena akan datang Vampire, dari bawah akan datang Reject juga, yang tentu membuat satu tim yang hanya menyisakan 2 orang ini tidak mudah sama sekali. Dan menurut gua Alpha 7 di sini hanya akan menunggu hasil peperangan yang terjadi antara 3 tim lain di bagian depan dia, dan mungkin bisa menjadi scavenger untuk mendapatkan hasil atau sisa-sisa peperangan tersebut, Pasta. Sepakat banget gua. Tinggal menunggu momentum aja mereka untuk bisa menghalau tim-tim yang bakal datang menuju ke arah mereka. Karena kalau dilihat sendiri yang bakal berpotensi perang duluan, mungkin Vampire sama Alpha 7 atau Alpha 7 sama tim Falcon. Yang bakal bersih-bersih harusnya dari Reject. Karena Reject datang dari bagian lower ground, utaranya juga sepi banget. Yang agak ramai memang kondisi di bagian selatan dan juga arah timurnya atau arah tenggaranya. Vampire benar-benar menahan tembakannya, bahkan tas sudah mulai dilepas tadi dari salah satu pemainnya tim Vampire. Lihat, Reject, mereka benar-benar tenang. Apalagi mereka punya 2 batu, Jan. Mereka punya 2 batu, tapi ini adalah circle yang terakhir. Benar-benar stage yang terakhir, dan harusnya yang paling diuntungkan adalah Falcon. Untuk hal tersebut secara posisi maksud saya memang posisi, iya. Posisi, karena ini akan sangat-sangat menegangkan. Utility sudah mulai terkuras, dan buat teman-teman semua yang lagi-lagi belum tahu mungkin Sanhok secara nade, smoke, dan juga molotov itu lebih sedikit daripada Erangel dan juga Miramar yang bisa didapatkan. Jadi mereka tidak bisa untuk serta-merta membuang-buang secara percuma. Bahkan IC dengan 1 nade terakhir belum dia lempar juga. Vampire ada prediction karena bagian Alpha 7. Belum ada knockdown yang terjadi. Dari player seorang Divine, Reject juga punya 1. Duelo, melompat-lompat untuk mencari. Karilho dengan Swaps dan juga Nuzi. Karilho masih menunggu saja. Ada tembakan dari Stone. IC tumbang. Nirzet last man standing. Dilempar nade, diambil oleh Stone di sana. Dari Nirzet tidak akan bergerak sama sekali. Tapi dari Vampire tertumbangkan. Karilho ternyata mulai melakukan sebuah aksi. Bahkan tetap menumbangkan lawan-lawan. Walaupun terkena dari bagian blue zone. 1v2 situation. Knockdown didapatkan. Karilho kembali lagi tumbang. Tapi sekarang tinggal Reject dan juga dari tim Vampire. Saling berjibaku. 1v1 situation Nuzi. Ataukah seorang Divine, Pasta? Di end duluan ternyata sekarang Nuzi bakal menjadi tulang punggung dari tim Vampire. Berhasil menjadi balik sebuah batu. DPS lawan DPS kali ini siapa yang bakal memenangkan fight ini? Nuzi bakal berjalan ke arah mana? Sepertinya dia lebih memilih untuk bisa mendekat terlebih dahulu. Namun ternyata Reject lebih agresif. Reject lebih percaya diri. Nuzi lompat jumpsuit gak kepencet ternyata. Dia melipir ke arah sebelah kanan dan Nuzi berhasil membuktikan kamar mandi bukanlah tempatnya lagi. Itu dia,
representasi dari Southeast Asia datang untuk menaklukkan dunia Vampire Esports. Mendapatkan chicken dinner di game yang pertama dan ini adalah chicken dinner pertama untuk region SEA di main event PMGO 2024. Kedua dong. Oh iya. Kan Pemuda Chicken. Betul juga. Hari ini yang pertama. Hari ini yang pertama. Lagi-lagi baru buka puasa. Betul. Gue juga kayak masih agak nyangkut tadi, banyak banget gue beli fotonya karena waduh. Habis buka puasa langsung makan banyak kan buat ngisi energi tapi ternyata malah kebanyakan. Aduh, tapi seru banget. Jale gimana game yang pertama nih? Iya, seru lah, jelas. Siapa yang sangka Nuzi tiba-tiba bisa clutch. Dimana semua orang meragukan Nuzi. Banyak yang bilang udah istirahatin Nuzi aja, tapi Nuzi bilang enggak.